Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi berada di Jakarta Selatan ya, di suasana yang cukup cerah, cukup sejuk di daerah Jakarta yang dengan gedung-gedung yang biasanya Astungkara Santi nemu venue yang luar biasa ini. Dan Santi saat ini dibantu oleh Kak Stefani, beliau dari kampus Untar, terus berkenan untuk hadir ngonten di sini ya, ngonten di Jakarta Selatan karena kita sebelumnya udah janjian dan kita kenalnya juga dari YouTube. Beliau setia nonton di channel Santi Dharma Chandra. Terima kasih ya Kak Stefani. Nah, di sini Santi mau mengangkat tema bahwasanya menjadi sempurna itu tersiksa. Kenapa? Karena di dunia ini itu kita lahir sudah banyak tuntutan, sudah banyak standarisasi, sudah banyak pendapat-pendapat orang, sudah banyak penggiringan opini atau persepsi. Itu menurut Santi itu sangat melelahkan ya kan. Jadi contohnya seperti apa sih? Oh, contohnya itu sukses itu harus seperti ini, bahagia itu seperti ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, kamu ini itu. Jadi bahwasanya kadang penyeragaman hal-hal seperti itu, tuntutan seperti itu, banyak manusia yang tidak menyadari bahwasanya setiap kelahiran manusia itu kan memiliki warna, memiliki peran, memiliki karma jalan hidup masing-masing. Jadi kalau kita dituntut sama dengan manusia lain, itu menurut saya itu cukup lucu gitu loh. Kenapa harus kita dituntut sama di saat setiap kelahiran manusia itu berbeda, bahkan kematian manusia pun berbeda-beda. Jadi kenapa kita harus dituntut sama? Kan itu cukup cukup menjadi pertanyaan besar gitu loh buat Santi. Jadi misal kita tuh nggak bisa disamain dengan contohnya misal kayak gini. Ya ini menurut Santi ya, kalau Santi masih salah nanti mohon diingetin. Tapi ini menurut Santi yang Santi rasakan. Misal Santi tuh suka hobinya ngobrol, Santi suka hobinya diskusi ya kan. Santi orangnya nggak bisa diem, kesana kesini gitu. Nah, pada akhirnya banyak orang yang ngobrol, Santi lu banyak tingkahnya, lu kayak gini, lu kayak gini. Nah, di sisi lain dengan hobi Santi yang suka ngobrol, suka diskusi, suka belajar dan lain-lain itu Santi salurkan, oh ya udahlah Santi ngonten, ngobrol-ngobrol di depan kamera. Biarkan orang yang benci aku yang aku dianggap inilah, dianggap alay lah, dianggap norak lah. Tapi di sisi lain Santi kalau lihat komen-komen positif yang di teman-teman di YouTube Santi atau di WhatsApp Santi itu menurut Santi itu luar biasa gitu loh. Jadi oh ya Mas Santi tuh masih ada yang menghargai Santi. Santi masih ada yang sayang sama Santi. Masih ada Santi yang peduli dengan ketika Santi menjadi diri sendiri. Jadi dari sini buat teman-teman yang dianggap aneh, dianggap gila, dianggap norak, dianggap alay, selama kalian tidak merugikan orang lain ya kan. Kalian tidak melanggar hukum atau hobi kalian seperti ini, salurkan di hal-hal yang positif. Nggak apa-apa. Aku bilang kayak gitu kan. Aku selalu memberikan semangat kepada anak-anak muda bahwasanya kalau mereka Kak aku pengen konten nih, bilang kayak gitu, nggak apa-apa, aku bilang gitu, konten aja pas kalian lagi sembahyang, hal simpel-simpel dulu, difoto dulu, dipublikasikan di Instagram, di WhatsApp atau apa kayak gitu kan, nggak masalah. Hidup itu kita nggak bisa itu loh, nggak bisa kita diem diri terus cuma sekedar melihat. Kita harus ada karya yang kita sembahkan. Itu juga salah satu wujud bakti kita memberikan semangat kita, mewartakan hal-hal baik dari diri kita. Itu juga salah satu yatnya Dharma yang memang harus ditularkan ke anak-anak muda. Terus misal nggak perlu kita mencela mereka, misal mencela dalam artian oh ya kalau untuk konten pas waktu di pura atau seperti apa nanti bisa dianggap inilah, enggak seperti itu. Karena generasi muda itu kan salah satu estafet bagaimana kita menyebarkan dharma. Jadi jangan pernah nyerah. Nanti kalau misal kalian bisa kontak-kontak di aku di kontak person yang biasanya nomor WhatsApp, Kak aku nanti butuh editor, atau Kak aku nanti caranya ngedit itu seperti apa, Kak caranya bikin YouTube itu seperti apa, Kak aku mau posting Instagram tentang ini, ayo kita belajar bareng. Atau Kak nanti ada di pura ini itu bagus loh Kak kayak gini. Atau Kak ada pemangku yang lagi sakit atau kesusahan, ayo kita bantu Kak, ayo kita datengin atau apa. Itu hal-hal yang positif, kita itu bersinergi seperti itu kan. Jadi ada juga misal kita itu aslinya kalau kita lahir tuh
kita memiliki peran masing-masing. Peran dalam artian ada yang misalnya Santi sama Stefani nih. Stefani anak DKV, sedangkan Santi anak yang dulu di magister manajemen, terus sukanya komunikasi, terus dia jago di kamera, dia jago di mana, di peralatan anak-anak DKV, Santi jago komunikasi. Jadi kita itu saling melengkapi kayak gitu loh. Jadi kita nggak bisa aku harus bisa kayak Stefani harus bisa sama kayak Santi, nggak bisa seperti itu. Pada akhirnya kita hidup ini kita harus saling melengkapi, mengetahui potensi masing-masing tanpa harus menganggap saingan, ya kan, tanpa harus kita aku harus seperti ini, aku harus seperti ini. Bahwasanya kita kolaborasi itu lebih bagus seperti itu kan. Nah, jadi Santi mau cerita waktu itu kan, kita itu sebelum ngejudge orang, sebelum mencela orang, kita harus tahu reason atau alasan orang tersebut kenapa harus seperti itu, ya. Jadi semakin dewasa Santi sekarang, yang dulu tuh mungkin gampang digiring oleh opini-opini publik. Jadi pas waktu Santi ada masanya, lu salah banget, lu kayak gini, lu kayak gitu kan. Nah, pada akhirnya Santi mempunyai teman sahabat waktu itu, kerja di mana ya, di kantor di Jakarta Timur waktu itu kan. Dia baik banget, anak mana ya, pokoknya ada di daerah pinggiran lah, maksudnya rumahnya, cuma dia karena ngekos jadi dia di stay di Jakarta Timur. Nah, waktu itu dia tuh kayak tomboy banget gitu loh. Jadi aku tanya, kok tomboy banget, terus gayanya tuh kayak macho banget gitu kan. Terus waktu itu juga dia sama aku juga perhatian banget. Waktu itu pas Santi masih tahun berapa ya, tahun 2015 apa 2014 lah waktu itu. Santi mau cari kosan kan, waktu Santi merantau di Jakarta. Dia nawarin, udah tidur di tempat aku aja, ngekos di tempat aku aja. Nah, Santi menyadari bahwasanya gila, ada cewek baik banget, maksudnya yang nggak hitung-hitungan gitu loh, dia nggak ngerasa direpotin adanya aku atau apa. Bahkan kalau makan gitu kita bareng, ayo kita makan bareng di warteg, ayo kita nanti kita jalan bareng ke sini, happy gitu, kita motoran hujan-hujan sambil kita melepaskan beban hidup kita sebagai anak rantauan gitu kan. Sampai sekarang dia menurut aku udah jadi sahabat terbaik aku, meskipun dia menjadi seorang kayak lesbian kayak gitu kan. Cuma pas waktu Santi tanya, kenapa sih lu kayak gini gitu kan, dia cerita itu sambil kayak nangis. Sebenarnya siapa sih, nggak ada orang yang ingin hidupnya tidak sempurna, nggak ada orang yang tidak ingin hidupnya kayak normal-normal aja, nikah sama cowok, terus punya anak, punya keluarga, kerja mapan, kumpul sama keluarga kayak gitu kan. Tapi kan nggak semua orang itu punya rezeki seperti itu. Nah, akhirnya pas waktu dia curhat, dia bilang gini kan, lu tahu nggak sih Wak, gitu kan, gue kayak gini tuh karena dulu pas SD gue tuh pernah diperkosa gitu kan. Gue pernah diperkosa, terus habis itu pas waktu gue dia cerita kayak gitu, bahasanya kan lu gue pas gue waktu di Malaysia, gue tuh juga pernah dilecehkan gitu kan. Dan dengan gue penampilan dengan seperti cowok tomboy kayak gini, itu adalah cara gue untuk melindungi diri. Jadi gak ada orang yang berani ngelecehin gue pas waktu gue penampilan kayak cowok kayak gitu kan. Oh gitu ya Wak, aku bilang gitu kan. Terus aku bilang gitu, dari situ tuh cara orang bertahan, cara orang melindungi diri itu beda-beda gitu kan. Kita nggak bisa misal kayak gini, hidup lu salah banget sih, lu kayak gini. Kita nggak bisa seperti itu. Kita harus tahu reasonnya orang-orang seperti apa, seperti itu kan. Misal ada anak yang memang kayak dianggap kayak bandel banget, terus atau ada orang yang dianggap kayak alay banget sih, apa-apa ditulis di status, alay banget sih, apa-apa di up di media sosial, alay banget sih, lu norak banget sih, apa-apa harus di posting atau apa. Kita nggak pernah tahu kebahagiaan orang. Misal dengan dia makan bakso 15.000, dia makan soto dengan 20.000, atau dia makan apa yang menurut dia istimewa dengan diposting, dia ada rasa gembira, ada rasa bahwasanya dia, aku happy loh makan seperti ini, aku bersyukur dengan makan seperti ini. Jadi itu yang Santi
Santi tangkap dari orang lain. Jadi kita tidak bisa ngejudge orang itu alay lah, norak lah, apalah, nggak bisa seperti itu. Jadi nggak semua orang itu nggak semua orang itu punya teman cerita, nggak semua orang itu beruntung memiliki kayak keluarga yang bisa dianggap tempat cerita. Misal kayak kalau ada zaman sekarang itu kan zaman media sosial ya, buat teman-teman misal ada yang cerita seperti ini kondisi rumah, ada yang cerita pasangan seperti ini atau seperti apa, itu namanya dinamika kehidupan. Santi nggak bisa mencela mereka, ya udahlah, healingnya, cara mengobati luka batin mereka itu beda-beda. Jadi ya aku semakin dewasa semakin sadar, oh seperti ini, semakin lebih ke memahami daripada Santi harus menuntut gitu kan. Misal pada akhirnya kadang orang atau anak-anak remaja atau apapun, ketika mereka ada masalah, ketika mereka mempunyai problematika hidup, kita nggak bisa masuk ranah langsung langsung diceramain, langsung kamu salah, kamu ini, kamu gitu, nggak bisa. Kita kalau ada temen yang mereka lagi pengen curhat, Santi ajak makan dulu dia. Santi biarkan dia tenang dulu, ya udah kamu makan gitu, ayo makan bareng sama aku. Akhirnya dia cerita. Pada akhirnya mereka tuh butuh temen cerita aja sih, simpelnya. Dasarnya itu orang itu butuh didengar, butuh temen cerita, butuh butuh dimengerti dan butuh diterima, ya kan. Setelah mereka udah bisa menceritakan semua hal, barulah kita masuk di kayak kita ngasih nasihat ke teman-teman. Kalau ke teman-teman Santi kayak gitu kan, nasihatnya tuh seperti kayak gimana ya, oh ya nanti kamu kalau kayak gini, misal kak aku seperti ini sama pacarku, oh ya nanti kamu coba deh, ini plus minusnya dalam hidup kamu apa, untung ruginya seperti apa, kalau banyak ruginya ya udah kamu tinggalin, misal kayak gitu kan. Terus misal ada yang cerita tentang sekolah kayak gini kan, oh kak aku bolos sekolah karena aku kesal seperti ini, coba deh nanti kalau seperti itu lihat orang tua bagaimana membesarkan kita dengan perjuangannya, dengan upayanya, dengan bekerjanya agar ingin melihat kamu lebih pintar, tapi kan orang tua nggak sayang ini itu. Ya udah, kita juga berusaha ngerti aja lah, kadang seperti itu ya nanti kamu bisa cerita nanti kalau di pura atau apa gitu kan. Makanya Santi pernah menulis bahwasanya pura itu adalah sebagai pusat peradaban atau pembentukan karakter manusia. Mau sedih kita larinya ke pura, mau bahagia kita larinya ke pura, mau apapun kondisi kita, lagi nggak punya uang, lagi punya uang untuk berpunya, kita larinya ke pura. Jadi pura itu semoga bisa diciptakan suasana yang nyaman, suasana tempat orang-orang bisa memberikan keluh kesahnya, rasa syukurnya ya di pura itu, di tempat ibadah tersebut itu kan. Jadi makanya Santi itu kalau nggak ke pura itu ada yang kurang, bukan Santi sok alim, bukan Santi sok religius atau sok agamis, enggak, karena menganggap pura itu seperti rumah. Jadi yang bisa nerima Santi ya Tuhan, yang bisa nerima Santi seada-adanya ya leluhur Santi, seperti itu. Manusia belum tentu bisa nerima Santi dengan segala tingkah Santi seperti ini kan. Mungkin ada aja orang yang menghina, ada aja orang yang ngejar Santi yang seperti ini itu kan. Cuma ya astungkara Santi tuh kayak diberikan kayak semangat gitu loh. Mungkin kalau dulu ada banyak orang yang kayak nggak seneng, misal Santi lu nggak cocok ngonten tentang agama, lu Santi lu nggak pantas lu di sini, atau San gaya lu kayak tiktokan dan lain-lain. Santi jelaskan seperti ini. Yang pertama, Santi ngonten agama karena Santi punya semangat belajar yang tinggi, ya kan. Pelarian Santi itu di belajar ya, di ngonten agama, karena buat Santi kita ketika manusia mempunyai masalah, lari ke agama itu lebih bagus dibandingkan harus ke alkohol atau ke tempat-tempat yang klub malam atau apa. Santi bukan ngejudge untuk klub malam buruk terus, enggak, aku bilang gitu kan. Tapi kan menurut Santi karena Santi memang healingnya dapat di sini, ya udah sekalian konten gitu kan. Kalau kalian nggak suka ya nggak usah ditonton, seperti itu kan. Jadi
Misal Santi tiktokan nggak pantas, apa bedanya sih? Kita tiktokan itu cuma kayak nari-nari lucu-lucuan buat kita healing kayak gini kan, maksudnya seneng gitu kan. Ya sama aja lah kita kalau kita lagi nari atau lagi banyak lagi senam kayak gitu kan, kita direkam kamera, ya apa bedanya seperti itu kan. Bukan berarti lu genit banget, lu centil banget kayak gitu kan. Ya namanya perempuan wajar kali kalau pengen dilihat cantik, wajar kali perempuan itu ingin dilihat energik, wajar. Mungkin itu hiburannya, mending tiktokan daripada harus sibuk ngomongin orang, kayak harus sibuk ngejudge orang. Nggak perlu kayak gitu. Ya udah, kita bahagia ciptakan sendiri seperti itu kan. Nah, terus ada yang nggak suka, nggak usah ditonton. Aku pengen Santi ingin itu berprosesnya itu secara natural, secara jujur gitu loh. Jadi apa yang Santi alami ya seperti ini kayak gitu. Jadi kalau yang nggak suka Santi ya silakan, nggak apa-apa, nggak usah ditonton. Atau apa ya, kadang ngerasa nggak sih kalau kadang orang jahat itu kalau menurut Santi adalah orang yang merasa hidupnya paling baik ya. Jadi gampang merendahkan orang, gampang mematahkan semangat orang, nggak pernah pengen tahu diskusi, nggak pernah ngobrol dulu kenapa harus seperti ini, seperti itu. Hanya karena nggak sesuai dengan ekspektasi, nggak sesuai dengan pemikirannya, nggak sesuai dengan penilaiannya, langsung dijudge ini, dijatuhkan, diomongkan ke semua orang. Buat itu jahat sih menurut Santi. Jadi ya udah, Santi menghindari seperti itulah. Jadi aku mikir misalnya ya udahlah, kalau memang nggak maksudnya Santi nggak sesuai ekspektasi, ya nggak usah dilihat lah. Aku juga ngonten kayak gini, ngoceh-ngoceh sendiri ya. Kalau ada yang nonton syukur, nggak nonton nggak apa-apa. Aku seperti itu. Jadi kita nggak pernah tahu bagaimana orang itu, kita bertahan dalam di dalam perjuangan hidup dia bertahan. Banyak orang yang bunuh diri kan karena mereka nggak ada tempat untuk yang dianggap yang tidak mengerti. Banyak yang tidak ada tempat untuk ruang untuk berbicara, tidak ada yang merasa, tidak ada yang kasih sayang. Seperti apa susahnya sih kita itu jadi orang yang ramah? Apa susahnya sih kita jadi orang yang baik kayak gitu loh? Dengan kita jadi orang ramah aja nih, misal kita senyum, hai, kayak Santi kayak ke pedagang, halo Pak, beli nasi wartegnya dong, 10.000. Iya, ini habis makan ya. Santi puji bapaknya, Pak enak banget masakannya, aku bilang gitu, makasih ya. Mungkin itu hal sepele buat orang yang tidak bisa menghargai, tapi itu hal yang luar biasa buat bapaknya. Oh ya semangat masak nih, oh ya masakan saya enak nih, oh ya ini jadi ada happy, ada yang bisa menghargai saya. Mungkin bapaknya ketika orang beli cuma beli aja, tapi kita bagaimana kita menghibur orang lain gitu kan. Misal ada anak kecil atau siapapun gitu, hai ganteng. Nah ibunya kan pasti seneng kalau anaknya dibilang ganteng. Hai cantik, gimana kabarnya? Dibandingkan, anak kamu kurus banget sih, anak kamu kayak gini sih, anak kamu hitam banget sih. Itu kalimat-kalimat negatif yang mengundang orang itu jadi kesel gitu loh. Jadi sikap kita, kalau kita bisa itu, kita jadi penghibur orang lain lah, meskipun itu hal sepele yang dianggap kayak kita kasih senyum doang, kayak kita ke jalan aja, halo, iya, oh mungkin dia orang yang di jalan itu tuh lagi sedih dirinya, mungkin di orang itu tuh lagi nangis hatinya, tapi ketika lihat senyuman kita, lihat semangat kita, orangnya itu langsung bilang, oh masih ada ya yang bisa menghargain aku, oh masih ada loh orang yang mau senyum sama aku, seperti itu, oh masih ada loh orang yang baik sama aku. Jadilah salah satu orang tersebut gitu loh. Kita karena sebaik apapun kita belajar tentang agama apapun ya, sebaik apapun kita belajar spiritual, yang dibaca itu perilaku kita ya, perilaku kita, cara menghargai orang lain, seperti itu kan. Jadi kalau cuma sekedar kayak belajar secara penampilan harus ini itu, tapi judes sama orang, nggak bisa ramah sama orang, hanya bisa sekedar nuntut tanpa mendengar. Buat Santi itu ya seperti itulah. Misal kayak aku nggak ngasalin kak, misal ada orang yang kayak tiktokan atau dia cewek suka selfie atau apa. Kalau Santi pribadi, kenapa sih Santi suka seperti itu?
bukan berarti kan apa yang dianggap kayak, oh ya ya lu kepedean banget sih, oh ya ya membangun rasa percaya diri itu nggak gampang loh ya. Kita percaya diri itu berarti bentuk syukur kita bahwasanya kita hidup di dunia ini. Terus misal karena waktu itu tuh Santi tuh punya mantan Santi itu setiap hari, hampir setiap hari itu selalu bilang gini pas waktu Santi masih punya apa hubungan yang serius sama dia, sama mantan Santi ini, yang biasanya Santi dulu ceria nge-MC sana sini, akhirnya kayak diginiin, kamu tuh udah jelek, kamu udah tua, nggak ada yang mau sama kamu kecuali aku, begitu kan. Wah itu aku ketemu sama orang, aduh nanti nggak ada yang suka sama aku, aduh nanti ini aku jelek nggak sih, aduh makanya aku ngaca kayak gini, atau aduh ini gimana sih penampilanku, bagus nggak sih, nanti orang nggak suka sama aku kayak gini kan. Setelah Santi lepas dari hubungan yang toksik itu, akhirnya Santi bisa apa ya, bisa menemukan kepercayaan diri itu pas waktu Santi lagi, oh ya lihat TikTok kayak gini, oh ya jadi kayak gini. Terus ada ibu-ibu bilang, hey Santi, kamu TikTokannya lucu banget sih, anak aku seneng liatnya kayak gitu kan. Jadi apa ya enjoy aja gitu loh, nggak ada yang lu salah, lu ini lu itu kayak gitu apa sih, capek gitu loh ya kan. Jadi jangan mematahkan kebahagiaan orang dengan mereka tidak bisa standar dalam hidup kamu. Kita nggak pernah tahu bagaimana perjalanan kehidupan seseorang karena kita tidak pernah memakai sandal yang ada di atasnya, ya kan. Kita tidak bisa mengukur kehidupan orang lain dengan menyamakan standar kita, ya kan. Karena sepatu kita sama ukuran sepatu orang lain itu beda, ya kan. Langkah apa yang dibawa kakinya dalam kehidupannya itu berbeda dengan kita. Lantas apa alasannya apa untuk ngejudge orang seperti itu kan. Jadi banyak kok, misal ada kayak mungkin karena Santi hidupnya apa ya, nggak sempurna banget ya kan. Santi kehidupannya nggak sebaik orang-orang lain pada umumnya yang harus dengan punya keluarga utuh atau apapun ya kan. Menganggap sebuah kayak kehidupan Santi, pergaulan Santi sama teman-teman itu mereka udah anggap seperti keluarga. Jadi ya menganggap mereka seperti family banget gitu kan. Nah itu. Jadi kadang ya ya sempat sih kayak Santi down, Santi tuh gampang down jujur ya. Ngumpulin mood untuk konten kayak gini tuh butuh semangat kan gitu kan. Posting bikin thumbnail, edit video dan lain-lain itu butuh semangat loh, nggak gampang. Kalau mood aku buruk aku nggak kerjain. Jadi pentingnya aku ngerawat mood aku enjoy, itu penting banget. Jadi kita jangan merusak dengan dengan stigma yang buruk sih menurut Santi. Dan pro kontra Santi saat konten agama juga cukup ya ada. Terus balik lagi kan karena Santi ngonten tentang agama ini karena belajar. Santi bukan orang suci, Santi bukan orang yang baik 100%, Santi masih menjalani proses hidup yang ya seperti ini untuk fight dalam kehidupan masing-masing gitu kan. Aduh aku batuk. Kemarin minum es. Aku bukan orang ya gitu kan. Ya gini kan kalau Santi kadang bangun tidur nulis gini, nanti Santi obrolin di depan kamera, itu kan hobi ya. Jadi misal Santi kamu konten agama harus penampilan langsung sempurna, harus kayak gini kan. Ya ketika Santi sometime Santi harus merubah penampilan Santi atau apa kan. Ya itu biarkan semesta yang berproses gitu loh. Santi ingin melakukan itu dengan hati, dengan tanggung jawab, bukan karena paksaan, bukan karena pendapat orang, bukan karena tuntutan ini itu aku bilang. Karena Santi pikir kalau sesuatu hal tidak dikerjakan dengan hati, sesuatu hal tidak dikerjakan dengan dengan tanggung jawab diri, buat apa? Tuhan itu suka orang suka hal-hal yang tulus loh. Terus kenapa harus dipaksakan, harus seperti ini, nggak mau. Kalau Santi nggak mau ya mending Santi diem aja dulu, aku bilang kayak gitu kan. Biarkan Tuhan yang menuntut proses Santi, biarkan Tuhan yang mendewasakan Santi seperti itu, tanpa harus ada paksaan atau apa. Kalaupun Santi nggak baik ya mending teman-teman yang peduli, yang sayang sama Santi ya didoain, disupport hal baik, bukan harus dipatahkan semangatnya kayak gitulah. Kalau memang kontenku kayak gini ya kalau ditonton syukur, nggak ya nggak apa-apa lah.
Cerita apa lagi ya, banyak sih sebenarnya aku ceritain. Kalian bosen nggak sih teman-teman apa dengar cerita Santi? Ya warna gitu kan, banyak dengar cerita orang. Oh iya ya, aku apa curhat anak-anak sekolah. Dari konten Santi itu ada yang lucu, anak usia SMP ya kan, dia agama lain. Kak Santi aku mau masuk Hindu, Kak Santi aku mau masuk Hindu ini itu, aku bilang gitu kan. Hei, aku tuh nggak pernah ngajak orang masuk Hindu ya kan, aku bilang gitu kan. Kalau kalian mau belajar ya silahkan, tapi nanti pasti pro kontra, terus ada resiko juga, ada kalian udah siap nggak, aku bilang gitu kan. Karena balik lagi agama Hindu itu bukan agama misionaris ya kan, kita balik untuk niat kita untuk memperbaiki karma kita, untuk dekat dengan leluhur kita, seperti itu yang harus kalian. Tapi nggak Santi bilang Santi larang, enggak, tapi kalau buat yang masih di bawah 17 tahun aku bilang jangan dulu, karena kalian kalau apa belum 17 tahun kalian masih dalam perlindungan orang tua. Tapi kalau kalian udah kerja, udah mandiri, udah 17 tahun, udah dilindungin undang-undang. Jadi iya ya, usia 17 atau 21 ya. Pokoknya udah bisa, pokoknya sudah dewasa itu baru udah bisa menentukan lah pilihan hidupnya, seperti itu. Jadi itulah, jadi jangan sampai dengan alasan kita pindah agama menyakiti orang tua atau apa seperti itu, nggak bisa seperti itu. Sebenarnya hidup itu kan berproses ya, nggak ada yang instan, tapi nggak semua orang itu bisa menghargai proses. Mereka itu maunya hasil. Jadi kita jangan pernah merendahkan orang, meremehkan orang untuk prosesnya. Ada juga gini, pernah ada temen cewek waktu itu kan, ya Santi kan biasa ya, kayak kalau di luar itu kayak bergaul sama teman-teman gitu kan. Santi tahu pergaulannya dia itu seperti apa gitu kan. Terus manggil, mungkin karena aku kalau banyak orang ngechat aku, mungkin karena aku dianggap kayak emaknya gitu kan, kayak ibunya gitu kan. Mi gitu kan. Iya apa, aku bilang kayak gitu kan. Gue lihat tahu konten lu Mi, digituin Kang. Hah? Ngapain lu lihat konten gue? Gue bilang itu orang konten tentang agama. Nggak apa-apa Mi, gue juga seneng lihat kayak gitu. Gue bisa nggak sih ikutan melukat kayak gitu gitu. Iya bisa, aku bilang gitu kan. Nanti kayak gini. Nah baru dari situ, bukan berarti padahal mereka itu yang dianggap mungkin kayak disepelein, dianggap pergaulannya tidak baik. Mereka tuh masih ada rasa keinginan untuk lebih baik gitu loh. Cuma ya gitu tadi, takut dijudge, takut dicela dan lain-lain kan. Ya udahlah, biarkan. Kalau Santi seperti, biarkanlah Santi apa adanya, kayak gini aja lah, aku biarkan aku bersama mereka, biarkan aku dianggap orang-orang yang tidak sempurna, biarkan aku dianggap proses hidupku yang berbeda dengan orang lain, karena aku pernah menjadi mereka. Aku ingin berproses dengan baik, dan aku tidak mau mereka malah kalau tidak diterima atau curhat kemana malah lebih salah. Biarkan aku menjadi ruangan buat mereka yang orang-orang yang hilang arah, orang-orang yang butuh teman cerita, atau mereka butuh ruang untuk diberikan perhatian atau kasih sayang. Biarkan aku menjadi seperti itu buat mereka, aku bilang kayak gitu kan. Buat kalian yang sudah merasa sempurna, kehidupan yang sudah baik atau apa, ya silahkan, biarkan aku bersama mereka yang tidak sempurna, untuk kita sama-sama belajar, seperti itu. Nah, kadang kan gini ya, tahu Bunda Korla nggak sih? Bunda Korla yang artis Instagram atau TikTok seperti itu kan. Mungkin sebagian orang lihatnya, aduh udah tua, tingkahnya banyak banget, aduh alay banget lu ya, udah tua, kayak gitu kan. Tapi Bunda Korla itu penontonnya banyak banget, kayak gitu kan. Ratusan ribu viewers, bahkan artis-artis aja belum tentu bisa ngalahin Bunda Korla. Karena apa? Karena mungkin Bunda Korla bisa dengan tingkahnya seperti itu bisa menghibur dirinya, ya kan, lagi makan direkam, lagi masak direkam, lagi joget-joget direkam, lagi tiktokan, lagi lucu-lucuan, lagi merepet kesana kesini, ngoceh sana sini direkam, maksudnya siaran langsung. Orang-orang itu ngerasa terhibur. Terus bahkan Santi pun kalau lagi sedih, lagi kesel, tiba-tiba lihat buka TikTok ada video lucu-lucu, atau lihat Instagram ada video-video lucu-lucu, itu Santi jadi seneng, jadi happy gitu kan. Makanya ada pernah berita bahwasanya ada orang mau bunuh diri nih ya. Orang mau bunuh diri, tiba-tiba nonton videonya Bunda Korla, nggak jadi bunuh diri. Orang yang mau bunuh diri, yang kehilangan semangat hidup, mau diceramahin model apapun, nggak bang. Yang ada makin stres, aduh
ini makin salah aja hidup gue, aduh semakin stresnya. Tapi ketika kita sugi dengan video yang lucu-lucu atau apa, dia bisa senyum, dia Bunda Korla bisa jadi pengobat apa rasa apa ya, rasa gudahnya, rasa galaunya seperti itu kan. Mungkin sebagian orang melihatnya Bunda Korla udah tua, alay banget sih joget-joget kayak gitu. Kita nggak pernah tahu bagaimana orang bisa senyum dengan tingkah kita, ya kan. Jadi tetap be yourself. Kamu potensimu seperti ini, ya udah jalanin. Mungkin dengan potensi kamu seperti ini itu menjadi berkat bagi sekitar, bagi lingkungan, bagi apa ya, bagi yang mengharapkan seperti itu. Oh, kamu berkatnya seperti ini, kamu karaktermu seperti ini, jalani. Nggak usah saling recokin, nggak perlu, ya kan, selagi nggak melanggar hukum, selagi tidak mengambil hak kamu, ya udah enjoy aja gitu loh. Terus jadi tingkahnya Bunda Korla menghibur, lucu ya Bunda Korla itu, seneng aku jadinya. No comment, itu sih derita lo gitu. Menurut orang ini kita diselesaikan menurut kita, ya. Kak Santi pernah nggak ditolak oleh narasumber? Pernah dong, pernah. Mungkin karena Santi tingkahnya kurang kurang sesuai gitu kan, banyak tingkah. Ya ada, cuma lebih banyak diterimanya sih. Jadi paling cuma sekitar 5%, 95%-nya banyak yang ingin kolaborasi dengan Santi. Ya Astunggara, ya ada aja lawannya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin Santi nggak sesuai dengan kriterianya, atau Santi nggak sesuai dengan keinginannya, atau Santi kurang kalem atau apa, ya terserah, nggak apa-apa. Santi pengen jadi orang jujur aja, Santi pengen jadi orang yang enjoy, Santi pengen jadi apa ya, di media konten Santi ini jadi ruangan Santi, ya kan. Kalau mau nonton syukur, nggak nonton nggak apa-apa. Terus lagi Kak Santi kemarin dapat penghargaan Duta Anti Narkoba Nasional ya di DPR RI. Ya, Santi dapat penghargaan Duta Anti Narkoba di DPR RI. Ya, Astungkare di lembaga tersebut Santi nanti bisa memberikan edukasi pendekatan secara persuasif, sosialisasi bahwasanya memakai narkoba itu tidak baik, dengan alasan kenapa sih, misal aku lagi dimarahin orang tua, aku broken home, aku putus cinta, aku cerai, aku larinya ke narkoba, misal kayak gitu. Ada orang yang alasan seperti itu. Nah, Santi hadir untuk jangan ke narkoba, misal kayak gitu. Apa sih permasalahan kamu? Udah kesini Santi dengarkan. Nanti seperti ini. Nanti Santi pengennya menggandeng kayak BNN atau polisi. Jadi untuk proses membantu rehabilitasinya. Terus kalau yang melanggar tuh pengedar-pengedarnya tuh biar polisi yang nangkep gitu ya. Jadi kita saling kontribusi untuk lebih baik gitu kan. Jadi healing kita itu belajar agama, kita melukat, kita berdiam diri di pura, meditasi, ya kan. Kita belajar baik-baik bareng-bareng. Udah nggak usah pakai menggunakan barang-barang kayak gitu, ya kan. Jadi secara edukasi, secara persuasif, dengan kasih sayang, dengan cinta, kita bisa menyadarkan untuk ke hal baik tanpa harus Santi mencela, lu kayak gini, lu kayak gini, lu salah gitu. Nggak bisa seperti itu. Kita harus dengan pendekatan, dengan kasih sayang, kita jelaskan, nanti kita kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain seperti itu. Terus, Santi kenapa sih suka konten tentang Sulinggi? Oke, jadi gini, Santi cerita ya kan. Santi tuh kan awalnya nggak tahu nih. Santi pikir maksudnya kayak awal-awal Santi masuk Hindu itu Sulinggi pendeta itu nggak sesakral banget gitu kan. Maksudnya kalau di agama Santi yang dulu ya udah tanggap kayak penceramah agama gitu doang kan. Nggak sesakral itu. Jadi awalnya tuh Santi tuh nggak tahu gitu kan. Ya aku mohon maaf ya, aku belum tahu. Terus bahkan aku dulu pas manggil di salah satu pandita itu kan, Santi manggilnya masih bapak ibu. Terus beliau itu nggak pernah kayak mencela Santi harus panggil Ratu, harus kayak gini, enggak seperti itu. Pas Santi WhatsApp, oh ya Ratu lagi habis acara di sini, Ratu habis ini ketemu ini, Ratu habis ada tamu. Terus aku mikir, kok manggilnya Ratu sih, aku bilang gitu kan. Aku tanya lah sama teman, aku kemarin kan manggilnya bapak ya, kenapa Ratu? Santi itu Sulinggi, itu pandita, kita memang harus menghormati beliau itu. Oh, dari situ Santi belajar. Nah, Santi kenapa sih salah satu interest Santi tertarik dengan konten bersama Sulinggi gitu kan. Santi tuh seneng gitu loh melihat beliau Ratu Istri, Ratu Lanang,
pasangan suami istri ini bisa kompak bareng setiap kegiatan upacara. Lihat ada para ratu istrinya menyiapkan upacaranya buat ratu lanangnya, saling kolaborasi, saling menjadi teamwork, saling melengkapi, saling bermanfaat buat umat. Santi tuh happy lihatnya, ya kan. Kalau dibilang, aduh maaf ya, pulpen jatuh. Jadi kalau dibilang, Santi jujur nggak tahu ya ini terlalu tinggi atau kayak gimana, nggak tahu ya. Santi cita-citanya pengen jadi apa sih kayak gitu kan. Kalau ditanya orang, Santi tuh pengen jadi suling gitu nggak sih? Nggak tahu ya, karena Santi masih baru kali ya di hidup. Lihat kayak gitu tuh Santi tuh seneng gitu loh. Seneng itu dalam apa sih yang dicari hidup ini, ya kan? Kita harus mencari karma baik. Kita bermanfaat buat orang. Kita bisa mempunyai rumah yang bisa jadi rumah orang lain untuk kembali ke jalan dharma. Simpelnya kan seperti itu, ya kan? Terus apa lagi ya? Karena mungkin basically Santi tuh di keluarga Santi sendiri, karena orang tuanya Santi itu cerai, ya kan? Orang tua Santi cerai, terus Santi juga mengalami pernikahan juga, cerai juga, ya kan? Melihat banyak yang Santi udah capek gitu, kayak sendiri, mikir-mikir sendiri, atau apapun kesana kesini gitu kan. Aku pengen cuma suatu saat itu udah anteng aja di rumah, di suatu tempat dengan pasangan Santi yang sama-sama kita itu masih kita bermanfaat buat umat, kita memberikan semangat kayak gitu kan. Santi bisa belajar suatu saat Santi memiliki suami yang bisa jadi ruang untuk belajar Santi tanpa harus menuntut Santi banyak gini-gini, menemani Santi berproses. Itu sih kalau Santi lihatnya, jadi kemana-mana bareng, kemana-mana berdharma bareng, bermanfaat buat umat gitu kan. Santi seneng, Santi enjoy gitu kan. Jadi nggak apa-apa lah, namanya cita-cita ya. Kesampaian juga bersyukur, nggak kesampaian juga nggak apa-apa ya. Tetap Santi jalani kehidupan Santi yang seperti ini gitu kan. Buat Santi seperti itu, karena menurut Santi beliau itu luar biasa sih, semangatnya ke pelosok-pelosok, ke gunung, ke ini itu dalam menyebarkan ajaran dharma, semangat pantang menyerahnya kayak gitu kan. Dan menjadi hal seperti itu kan tidak bisa mudah. Kadang kita diterpa suatu masalah, ujian, agar kita bisa merasakan orang yang mau kita genggam seperti itu kan. Mungkin kalau Santi lahirnya di keluarga yang normal atau lahirnya di keluarga yang cukup, Santi nggak pernah tahu arti namanya rasanya gimana sih jauh dari orang tua, gimana rasanya punya orang tua cerai, gimana rasanya ketika banyak orang menilai anak broken home itu nakal atau apa, ternyata mereka hanya butuh sebuah perhatian, butuh ruangan kayak gitu kan. Jadi biarkan Santi bersama mereka, karena Santi tuh pernah di fase-fase seperti itu. Terus misal Santi pernah posisinya jadi istri yang memang pas rumah tangga seperti ini. Jadi ketika ada orang yang cerita sama Santi, oh ya Santi bisa merasakan hal itu karena Santi pernah di posisi itu. Jadi kita bukan mencela, bukan apa, kita memberikan solusi, kita memberikan semangat, support, doa yang hal baik gitu kan. Misal ada orang ngatain kayak, ih lu ya jadi nggak malu jadi janda, nanti dicap murahan atau apa kayak gitu kan. Kita nggak pernah tahu perjalanan hidup orang. Nggak ada yang mau jadi perempuan single parent atau apa kan. Kenapa ada stigma-stigma seperti itu gitu loh. Ada yang ditinggal meninggal, ada yang ditinggal cerai, ya kan. Menafkahi diri, seorang perempuan menafkahi dirinya, bahkan menafkahi anak-anaknya harus bekerja. Itu tuh nggak mudah, ya kan. Bekerja sedikit, keluar rumah, pulang malam, nanti dijudge orang. Tapi kalau nggak kerja, kita mau makan apa? Ya. Jadi kita nggak bisa mencela orang atau apa kayak gitu, nggak bisa. Makanya Santi tuh pengen suatu saat Santi punya kemarin tuh ada teman Santi, anak-anak disabilitas, dia itu pakai kursi roda atau bahkan dia benar-benar gak mampu gitu kan. Mbak Santi kapan sih balik ke Bali gitu kan, Mbak Santi kapan sih ke Bali. Aku biasanya itu mereka tak ajarin jualan kue, mereka tak ajarin promo-promo homestay atau kos, mereka tak kasih
fee gitu kan, berapa persen gitu kan, meskipun di kursi roda, meskipun dengan fisik yang kurang, kalian bisa menghasilkan uang gitu loh dengan mandiri kayak gitu kan. Oh ya, makanya Santi besok kalau bisa Santi balik ke Bali lagi, karena ada hal-hal seperti itu yang memang harus Santi tetap rangkul. Kita bekerja sama bareng, nanti Santi bikin usaha, nanti kamu kita kerjain bareng-bareng, kita promo bareng-bareng seperti itu kan. Kita nggak pernah tahu, janganlah kita mencela orang lagi kayak gini kayak gitu, selama dia nggak melanggar hukum, dia nggak bikin onar. Kalau bikin onar laporin polisi aja lah ya, aku bilang itu. Tapi kalau sekedar hiburannya untuk lihat TikTok atau lihat video lucu-lucu terus lihat kayak gini gitu, ya udahlah biarin. Kita nggak pernah tahu dia beban hidupnya seperti apa, kita nggak pernah tahu penghiburan hatinya seperti apa ya kan. Kita kalaupun itu, kita jadilah ruang, jadilah gelas kosong yang bisa menampung mereka, mengobati luka mereka ya seperti itu. Jadi marilah kita baik bareng-bareng, tanpa harus mencela, tanpa harus merendahkan orang lain. Ya udah, karena nggak semua orang seberuntung kamu adalah orang yang mungkin udah sempurna, sedangkan aku dan teman-temanku, mereka di belakang mereka, perjalanan hidup kita itu nggak mudah ya. Dan aku percaya Tuhan dan leluhur itu ingin anak cucunya bahagia, ingin keturunannya bahagia dengan caranya, dengan tanggung jawabnya, dengan tugasnya, dengan karmanya. Dan untuk mengetahui jati diri itu kita membutuhkan proses ya. Belajarlah kita mengerti sebuah proses kehidupan manusia seperti itu ya. Jadi mohon maaf, Santi ucapkan mohon maaf banget kalau Santi masih banyak tingkahnya, Santi nggak bisa diem, Santi masih ini itu, karena Santi manusia, bukan bukan yang 100% langsung bener, enggak. Santi berusaha belajar, Santi berusaha menjadi orang yang positif, memberikan senyum, tawa, kebahagiaan buat sesama. Santi banyak hal yang ingin Santi raih seperti itu ya. Aduh, kangen Bali banget. Aduh, semoga Santi bisa ke Bali lagi. Nanti kita ngonten-ngonten lagi, kita usaha lagi buat yang ada info-info kerja kayak usaha kayak, nanti Santi teman-teman bisa sharing di nomor handphone Santi ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga channel Santi Dharma Chandra bisa jadi ruang, menjadi rumah buat teman-teman yang ingin kembali ke jalan Dharma tanpa intimidasi, tanpa celaan, tanpa tuntutan. Kita tetap menjadi diri sendiri dengan tanggung jawab, dan untuk proses menjadi baik secara hati, secara pikiran, secara ucapan, secara penampilan, semuanya butuh proses. Yang penting kita ada niat buat kesana untuk yang lebih baik. Terima kasih ya. Mari sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan nonton. Mari kita tutup dengan Parama Santi. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat umat sedharma dan teman-teman lain. Kita tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om.